Devina, ulang ya. Ya, yang baik ya, sebab itu juga dari luar jemaat kita juga ada yang kepingin ya sambil ini. Tolong diperhatikan itu ya. Haleluya, jangan asal-asalan. Kalau kita asal-asalan, Tuhan juga asal-asalan kepada kita. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Ya, Devina tolong ya yang baik. Nah, kita melihat di sini firman Tuhan yang Tuhan mau supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan ya, melakukan kebenaran firman. Kalau saat ini firman Tuhan dikatakan tentang pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Tuhan tentang doa. Ini luar biasa. Yang saya siapkan bukan ini. Saya tidak siapkan khotbah ini. Sudah seminggu saya renung-renungkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan saya terus belajar, tapi ketutup. Buta. Sehingga saya bilang, Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Ini firman yang kau sudah suruh kepada saya. Rasanya seperti Tuhan yang suruh. Tetapi sudah 2 kali saya mau sampaikan, buta terus. Tidak bisa. Tetapi saya duduk di sini. Tuhan bilang, sampaikan ini. Saya hanya membaca. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Tapi saya hanya minta Roh Kudus yang membukakan. Roh Kudus yang membukakan. Dan saya percaya. Yohanes 3 ayat 34. Tolong dikeluarkan. Yohanes 3. Agak cepat. Sebab siapa yang diutus Allah. Dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan Tuhan kasih ingatkan kembali kepada saya. Kalau kita sudah diutus Allah. Dan Allah akan menyuruh kepada kita untuk menyampaikan roh. Nanti itu yang berbicara. Matius 10 ayatnya yang ke-9. Matius 10 ayat 9. Matius 10 ayat 10. Ya. Di mana ya? Matius 10. Coba baca dulu Matius 10 ayat yang ke-9. Ya. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat yang ke-10 coba. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju helai, kasut pun, tongkat sebab pekerja patut. Ya oke. Saya agak lupa tapi saya tahu itu di dalam. Andre masih ingat Matius berapa itu? Matius 10 ayatnya yang keberapa? Ya oke. Ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah suruh pasti Tuhan kita akan membukakan semua. Jadi mohon maaf saya tidak ada persiapan ini tetapi Tuhan suruh dadak ya. Baik dan tidak baik sampaikan. Boleh berupa nasihat, berupa teguran dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya minta Roh Kudus bukakan supaya saya bisa menyampaikan dengan baik. Dan di sini kita melihat pohon ara yang sudah kering dan nasihat yang Yesus tentang doa. Pohon ara yang sudah kering kita tahu semua kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12, Matius 11 ayatnya yang ke-12. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu itu tiba-tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa. Sebab daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah aranya. 14, maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentang apa? Pohon ara yang sudah kering. Kita tahu firman Tuhan mengajarkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus di dalam pelayanan setiap pagi
Pagi-pagi dia sudah pergi. Ya. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Bersama dengan siapa? Murid-murid. Pagi-pagi dia sudah bangun untuk bekerja. Dan kita melihat untuk apa? Untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Pagi-pagi. Dan kita juga jadi anak-anak Tuhan. Kita harus mengikuti jejak-jejak daripada Tuhan Yesus. Pagi-pagi. Saya bersyukur setiap pagi di gereja kita ada anak-anak Tuhan. Pagi-pagi mereka sudah bangun. Sebelum jam 5 mereka sudah bangun. Mereka sudah mulai datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur. Tapi kalau ada yang tidak mau pagi-pagi, mereka lagi kepingin tidur dan lain-lain, berarti kita tidak ikut jejaknya Tuhan. Tapi Tuhan minta pagi-pagi, karena Tuhan Yesus juga melakukan ini. Pagi-pagi dia sudah jalan. Dan kita melihat pada waktu itu di dalam perjalanan pagi-pagi dia merasa lapar. Kalau orang berkata, Tuhan, engkau Tuhan. Kok kenapa engkau ini lapar? Ya, berarti kau hanya manusia biasa. Betul dia manusia biasa. Karena pada waktu itu nenek moyang kita di dalam perjanjian lama melakukan dosa yang begitu luar biasa yang tidak terampuni. Pemberontakan. Sehingga pada waktu itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah itu putus. Kurang lebih 450 tahun. Kita melihat dari Maleakhi ke Matius itu ada 3 lembar kosong muka belakang. Kurang lebih 450 tahun. Hubungan putus. Saya percaya orang yang berhubungan putus dengan Tuhan, itu dia tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Surga yang kekal itu Kanaan yang sudah dikatakan di mereka akan mendapatkan, mereka tidak dapat. Putus karena apa? Berdosa. Putus karena apa? Hidup di dalam kegelapan. Bapa di surga tidak pernah punya rencana yang jelek untuk umatnya. Ya, rencana Tuhan bukan kecelakaan, bukan kebinasaan, tetapi rencana Tuhan, damai sejahtera kuberikan kepada engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mau korbankan. Allah yang ada di surga itu dia mau korbankan siapa? Anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Maka siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Yesus lahir di dunia. Melalui siapa? Melalui Maria. Tapi bukan hubungan antara Yusuf dan Maria. Tidak. Tetapi ajaibnya melalui Roh Kudus yang izinkan dipakai kandungan daripada Maria sehingga Maria mengandung. Secara manusia diambil dari ilmu kedokteran kan tidak mungkin, mana bisa. Tetapi Lukas 1 ayat 37, manusia memang tidak bisa. Tetapi Tuhan di atas itu tidak ada yang tidak bisa, semua dia bisa. Izinkan anaknya ada di dunia. Nah, kita melihat waktu ada di dalam dunia, dia diizinkan selama 33 tahun. Ya. Ada di dalam pelayanan. 30 tahun umur 1 sampai ke 30. Dia ada di rumah Bapa di Nazaret. Dia dididik di situ, dibimbing di situ. Ya. Dan kita melihat sesudah itu sudah siap diizinkan dia masuk dulu di dalam baptisan. Di mana? Di Yordan. Siapa yang membaptis dia? Yohanes Pembaptis. Sesudah Yohanes membaptis kepada dia, dia mulai masuk dalam pelayanan. Nah, inilah yang sekarang kita mau belajar. Dia masuk di dalam pelayanan terus, dia bersama dengan ke-12 rasul ini. Pagi-pagi. Dan di Betania, dia merasa lapar. Aduh, lapar. Ya. Tapi waktu lapar itu Bapak Ibu yang dikasihi, dia coba. Mau cari roti cuanbo tidak ada. Mau cari apa tidak ada. Tapi kan dia hanya lihat di situ ada pohon ara. Dan pohon ara itu dia coba mampiri pohon ara itu. Dia mau cari buah. Supaya makan. Memang orang bilang pagi-pagi makan buah itu bagus.
Sebelum makan nasi itu, makan buah itu bagus. Itu saya pernah dengar, ada satu teman saya dokter, dia mengatakan, makan buah itu bagus. Tuhan Yesus datang cari buah ara. Ternyata sampai di situ, dia melihat pohon ara ini tidak ada buah. Yang anehnya apa? Daunnya rimbun betul-betul, tapi buahnya tidak ada. Tuhan coba cari lagi, tidak ada. Saya ingat di belakang ada pohon, apa namanya, yang daunnya banyak itu. Saya lupa sebab saya tidak pernah makan, tapi saya tahu manis karena dia manis. Pohon apa? Sawo. Ya. Setiap kali sesudah ibadah, lihat Pak Daniel, dia pasti masuk pergi di sini. Coba lihat. Ya, dicari. Daunnya rimbun, tapi buahnya kecil-kecil, tidak dapat. Percuma Pak. Datang Pak Daniel pergi, Hengki lagi datang, lihat lagi cari buah. Pak Daniel bilang, wes kecele, wes aku dice ada buah. Hengki datang lagi, saya lihat aja dari jauh. Mereka cari buah, mereka hanya goyang kepala. Bocai katanya. Pohon ini hanya daun tok yang banyak, tapi buahnya tidak ada. Ada buah kecil-kecil. Ya, tidak bisa makan. Hokian lang bilang, beja. Tidak ada gunanya. Sama juga Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia hanya lihat rimbun saja. Ya, tapi tidak ada buahnya. Mungkin ada buah kecil sekali. Tuhan marah. Kita renungkan apa artinya. Kadang kita itu seperti pohon. Pohon itu berserimbun sekali. Tapi buahnya kecil-kecil, tidak bisa dipakai. Kadang kita seperti pohon. Buah itu, ada pohon itu, ada daun begitu banyak. Tempatnya apa? Untuk berteduh. Pohon beringin ya. Kalau kita panas, kita lari ke bawah pohon berteduh. Kita tahu Elia pada waktu dia dikejar oleh Isabel, dia lari, dia cari pohon untuk berteduh. Ya, untuk berteduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ kita belajar. Tuhan lihat, wah ini kelihatan mungkin secara bahasa sehari-hari. Wah ini pohon rimbun sekali tempat berteduh. Atau manusia ini wah luar biasa kaya. Pohonnya banyak, tapi tidak bertobat. Tidak ada gunanya. Kaya, punya uang, atau dipercayakan, tetapi tidak bertobat. Seperti apa yang dikatakan Mazmur Asaf? Ya, Mazmur 73 ayat 17 dan 18. Coba kita melihat. Orang semua pada bingung melihat ini kok kaya. Asaf bilang kok dia tidak sungguh-sungguh, kenapa dia bisa kaya. Kita yang susah payah kok bisa macam begini. Orang ini kok bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi pada waktu Asaf, rohaninya naik sampai di atas. Dia udah tidak kecewa lagi sama Tuhan. Tapi dia katakan sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda dan senang selama-lamanya. Dikatakan di sini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda dan senang selama-lamanya. Seperti siapa? Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini berfoya-foya-foya. Akhirnya apa? Meninggal. Jurang yang terdalam. Lazarus ini yang begitu susah payah. Meninggal ada di pangkuan Abraham. Tapi Mazmur Asaf pada waktu itu, Mazmur 73. Ayatnya yang ke-17 kita melihat di sini. Ya, ayatnya yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan aku memperhatikan kesudahan mereka. Maka itu orang itu perlu rohaninya tambah, imannya tambah, hubungan dengan Tuhan sangat dekat. Dan kita bisa melihat orang ini. Kita bisa melihat orang ini. Mazmur Asaf bisa melihat, wah orang ini. Tapi kita lihat di dalam ayat 18 apa yang dikatakan Mazmur Asaf. Percaya ini firman.
Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga apa? Katanya Bapak Toga Sirait, hancur. Nah ini perlu jemaat kita tahu. Tuhan itu tidak senang. Tuhan bukan mau melihat harta kaya, banyak uang, tidak. Tapi Tuhan minta kita ikut Tuhan punya pertobatan. Karena dia cari pada waktu itu buah, tidak ada buah. Buah apa? Yaitu buah-buah pertobatan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak silau dengan orang kaya. Saya tidak silau dengan orang kaya. Mesti lu punya rumah gedongan. Masih mobilmu apa segala semua, saya tidak silau. Kemurahan Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya sudah tahu. Jadi saya tidak kaget. Saya melihat orang-orang kaya. Saya hanya melihat seperti ini. Coba kita melihat sedikit ya. Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya. Wahyu 3 ayatnya ke-14. Itu ada jemaat Laodikia. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia, benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Dengar baik-baik. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa apa? Engkau melarat, Tuhan bilang. Engkau malang, Tuhan bilang. Engkau miskin, Tuhan bilang. Engkau buta, Tuhan bilang. Engkau telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar supaya engkau menjadi apa? Kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar supaya jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah kita melihat jemaat Laodikia. Dia tidak panas, tidak dingin. Dia jadi pengikut Kristen suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Senang saya mau datang ke gereja, ya saya datang. Saya tidak ke gereja, ya saya tidak datang. Engkau tidak perlu menasihati saya, engkau tidak perlu menegur saya. Yang penting saya datang, saya memberikan persembahan, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan saya kasih, ya sudah. Cukup. Jangan kau atur saya. Sip, saya bilang. Itu ada manusia-manusia seperti itu. Itu namanya orang arogan. Itu adalah orang sombong. Apa itu kamu ke gereja? Kau berdoa pagi-pagi ikut Zoom. Dengan susah payah. Tapi engkau susah. Apa itu? Saya ini seperti begini, lihat. Dengan jalan angkat begini. Asap bilang, orang ini. Lihat sampai di atas, oh bahaya ini. Saya senantiasa berbicara dengan anak-anak saya. Pernah beberapa kali ada teman-teman saya, suami, istri,
Mereka datang, mereka berbicara kepada saya. Mau menjodohkan anak saya. Ya Andre, dan juga barusan saya ke Sumba, anak saya Kesia sudah dipegang, pindahkan KTP sudah ke sini. Dan ditunjukkan segala semua. Dan juga beberapa saat yang lalu, ada teman saya, langsung dia berbicara. Pak, saya jodohkan, ayo Pak, jodohkan dengan Bapak punya anak. Anak satu-satu tunggal, punya pabrik, rumahnya gedongan, datang dengan mobil, tidak makan rumput, mobilnya makan bistik terus, berarti mobil import. Saya hanya tertawa, saya hanya lihat sama mereka, saya berpikir, kami silau dengan uangmu? Tidak. Kami mau cari orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Itu yang kami mau. Maka itu marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mengatakan di dalam hari-hari ini kita menjadi orang matre. Mata duitan. Kalau mau lihat tidak mau isi bensin premium. Tidak mau Pertalite. Semua super Pertamax. Ya. Dah mau itu premium, dah mau itu Pertalite. Kita harus bertobat. Jadi saya senantiasa menasihati anak-anak saya. Papa tidak minta kepada kamu cari orang kaya. Ngeri, Papa. Ngeri. Papa minta sama kamu. Kamu cari orang yang takut akan Tuhan. Kamu cari orang yang setia kepada Tuhan. Dan kamu sama-sama cocok. Kamu bekerja, kamu jalankan. Nanti di situ kamu lihat kemuliaan demi kemuliaan. Karena hidup takut akan Tuhan, dua-dua bekerja Tuhan menyertai. Saya kasih contoh. Saya bilang kamu tahu dulu Papa dengan Mama menikah. Ya. Itu diizinkan menikah di rumah makan Rembo. Tahu Rembo? Itu di Jalan Pemuda di depan TP. Mau menikah saja uang tidak punya. Tapi Papa dengan Mama. Mama tidak melihat Papa kaya dan tidak. Tapi kan sebelumnya Papa ada di atas. Tuhan izinkan jungkrek ke bawah. Tapi jalan. Dan teman saya bilang, Pak Herman, sudah menikah di sini saja. Bayar, tidak usah pusing. Ada uang bayar, ada uang bayar. Ya sudah zaman dulu kami menikah. Mau beli jas saja saya tidak ada. Sampai yang kasih sama saya jas, ya itu yang punya KH Travel. Dia suruh ukur kasih sama saya. Tapi saya tidak jadi, teman saya punya jas, saya pakai pinjam. Cerita. Tapi saya bilang, di situ kita sama-sama, kedua suami istri ini. Kita bergandengan tangan bekerja. Satu sama lain bergandengan tangan dan macam-macam. Tuhan bawa kepada kita. Tuhan bawa kepada kita. Maka itu penting sekali firman Tuhan mengatakan mencari pasangan yang seiman. Bukan iman KTP-nya, iman hatinya. Kalau hanya iman KTP saja di mana-mana. Tapi yang penting-penting iman hatinya. Saya senantiasa berkata kepada anak-anak saya. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Saya percaya engkau sudah siapkan semua. Terus saya hanya berdoa. Bukan kita cari kaya. Kalau kaya kita cari. Kita kejar itu. Karena melihat kaya. Dan berkata, wah itu orang kaya. Kasihkan kita ini. Kasihkan kita ini. Kasihkan ini. Saya tidak ajarkan anak-anak saya seperti itu.
Dan Tuhan Yesus juga tidak ajarkan seperti itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan lihat datang dan waktu itu melihat pohon ara ini. Tidak ada buah, kecil buahnya. Apa yang mau dimakan? Sepat. Tuhan bilang, pohon. Sudah sekian lama saya tunggu sama kau, tidak bisa berbuah yang baik. Tidak ada yang manis yang kau keluarkan. Tidak bisa menjadi berkat. Tuhan langsung, Tuhan itu punya kuasa. Saat itu Tuhan kutuki pohon itu. Bayangkan, bukan kutuk manusia, pohon pun juga takluk kepada dia. Tuhan kutuk. Dan kita melihat di dalam ayat 20. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Bukan datang lagi mencari buah. Lewat. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Sampai ke mana? Sampai ke akar-akarnya. Ya, kering. Maka itu saya bilang, anak-anak kita, kalian mau cari pasangan hidup, jangan jadi matre. Jangan hanya melihat orang kaya. Apapun kita pertaruhkan. Karena kejar kayanya. Belum tentu orang kaya itu hidupnya enak. Ya, saya setiap hari pasti saya olahraga renang. Saya ketemu di situ berapa banyak orang-orang kaya. Mereka duduk. Saya tanya kepada dia, sudah umur, gimana hidupmu? Ya ada guna lah Pak. Dari muda saya kerja. Sampai tua sekarang umur 78. Umur 78. Ya begini. Perusahaan dia besar. Oh ya perusahaan ini di Perak saya tahu gini-gini. Ya tapi sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Saya berpikir-pikir tidak ada gunanya ya. Dari muda sampai tua kerja bukan takut akan Tuhan. Bukan ini segala semua hanya kejar kaya. Sekarang sudah tua loyo. Tidak ada gunanya. Dari muda sampai tua. Hidup sampai umur 83. Tapi juga percuma. Dia hidupnya sudah dikuasai oleh mantunya. Karena apa? Anaknya mencari mantu yang tidak benar. Maka itu kita jadi orang-orang tua. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau satu rumah tangga itu bisa rukun. Suami istri itu bisa rukun, itu anugerah. Bagaimana bisa rukun? Kalau kita mendapatkan buah-buah yang mau bertobat. Tuhan Yesus tidak mau. Pohon itu menceritakan kehidupan. Tapi kalau di dalam kehidupan ini tidak ada pertobatan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sekali lagi. Saya berbicara dengan anak-anak saya. Papa tidak lihat orang berduit. Terus banyak suami istri datang kepada saya minta. Bahkan dari daerah minta anak saya perempuan. Pak punya ini, Pak punya ini. Dia bawa kasih tunjuk tokonya, diundang makan segalanya semua. Saya hanya sini lihat begini toh. Ya dikasih makannya kita makan namanya orang undang. Namanya orang undang. Sampai makanan begitu meja penuh di situ. Karena hanya minta anak saya pindah KTP. Tapi saya bilang tidak. Tuhan tidak taruh hati seperti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan minta kepada kita. Jadilah pohon-pohon ini jangan hanya rimbun saja. Kaya saja. Tapi cari yang bertobat. Jemaat Tuhan juga yang ada. Ingat jemaat Tuhan, saya pesan dari mimbar. Bapak Ibu semua datang ke sini bukan datang membawa harta yang banyak. Datang ke sini dengan begitu banyak pergumulan dan sambil nangis-nangis. Kalau Tuhan sudah bawa sama kita di atas.
Jangan kita jadi seperti Salomo. Pertama cinta Tuhan, setia. Tuhan sudah kirim Ratu Seba datang, kirim berkat, datang kirim berkat. Uang sudah banyak, 700 selir sudah istri sudah ada. 300 selir sudah ada. Sehingga Salomo tanpa lagi bisa menguasai mereka. Istri merongrong dan lain-lain. Dan bukan menyembah Tuhan kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang dia menyembah nabi, Allah ini dunia. Sehingga binasa hidupnya. Tapi akhirnya Salomo juga bertobat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat pagi-pagi pada waktu mereka datang. Pagi-pagi mereka datang, kering sudah tidak ada lagi. Maka itu di dalam ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuki itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Pada waktu itu ke-12 rasul bersama dengan Tuhan Yesus, ada Petrus di situ. Petrus teringat. Teringat, kadang kita juga bangun pagi-pagi teringat. Teringat. Siapa yang mengingatkan? Itu adalah Tuhan. Teringat. Sebentar Bapak Ibu. Wah, ini berkat. Tuhan itu baik. Teringat. Beberapa 2 hari sudah saya diingatkan Tuhan. Kita kan setiap pagi berdoa Zoom. Kita setiap Selasa dan Jumat berdoa Zoom. Kita kan berdoa. Terus berdoa. Jemaat yang punya pergumulan, punya masalah yang ada. Kita doakan. Ya, kalau pinjol Tuhan sudah jawab. Karena pergumulan daripada jemaat, Tuhan jawab. Jangan bilang itu kebetulan. Tuhan panggil Jokowi sini. Itu loh, anakku lagi dikejar-kejar. Ayo, kamu berkuasa di dunia. Sekarang turun kepada siapa yang kau bisa perintahkan? Kapolri. Perintahkan Kapolri. Perintahkan kepada jajarannya, kejar itu pinjol-pinjol. Sebentar saja Tuhan jawab. Ditangkap semua. Anak-anak kita yang mau dikerjain oleh pinjol-pinjol hilang semua. Aman. Karena apa? Kita berdoa. Coba kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Mungkin kita ada di gereja, debt collector pinjol sudah datang. Mungkin kita di rumah sudah seperti ini. Maka itu orang bilang, yang diserang seperti itu semua itu rasanya gemetar pikirannya. Bahkan kita lihat di TV ada sampai gantung diri. Kita berdoa. Saya percaya. Pak, itu kebetulan Pak. Itu kan ada laporan. Iya. Kita berdoa, Tuhan jamah orang-orang itu datang lapor. Lapor dan diteruskan kepada Pak Jokowi. Dan Jokowi ambil keputusan. Ambil tindakan. Dan anak-anak kita kan banyak tertolong. Anak-anak kita tertolong. Orang-orang luar juga tertolong. Kita berdoa lagi. Ya, yang mana ibu kekasih kita, Ibu Meliana. Coba kita renungkan. Bukan hanya 22 biji sepeda motor yang mau dibawa lari sama Adrian. Itu ada satu lagi 19 biji. Jadi ibu kekasih ini bilang, iya Pak. Dia bilang, Pak cuma 22. Loh saya bilang, Bu yang 19 ibu ingat. Dia sudah bilang, iya Bu, iya Mami saya kirim. Tapi tidak kirim-kirim. Ya sebentar sudah siap. Tapi ya ternyata dicek. Wah supirnya sudah, mana teleponnya? Oh supirnya ketinggalan telepon di warung. Bikin pusing orang. Tapi kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa. Dengar baik-baik.
19 biji itu Tuhan izinkan rampung semua. Bahkan dikalaporkan lagi, Pak, bukan 19, masih ada 22 lagi. Loh, secara manusia kita lihat getar takut. Ini bukan uang kecil. Piro ci duitnya? Sipe poicap teol, amparas 80 juta. 500 lebih juta pokoknya. Tapi di situ kita melihat, kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa, nanti saya jelaskan ada firman. Kita bawa di dalam doa. Dan kita melihat doa itu didengar sama Tuhan. Saya teringat, iya ya. Sampai kemarin saya tanya, ya apa yang 6 biji, 3 sudah dikirim. Yang lain lagi tidak, janjinya hari Sabtu. Saya telepon siang lagi, lolos tidak kirim, janji hari ini 3 biji. Tapi saya percaya. Kalau Tuhan sudah memulai awal, akhirnya Tuhan selesaikan. Tapi Tuhan izinkan kepada saya, Tuhan ingatkan saya tentang ini. Ucap syukur. Suruh ibu kekasih ini ucap syukur. Saya percaya kalau saya tidak punya kuasa, tidak mungkin. Mulai dari kemarin sudah suruh sama saya, suruh ibu kekasih ini ucap syukur. Pasti Bapak Ibu berpikir ucap syukur apa ya? Suruh ucap syukur. Ucap syukur apa Tuhan? Ya. Kita ini yang tidak, ya saya percaya 20-30 orang yang ikut doa. Tapi yang tidak ikut doa juga dapat bagian. Ya. Keciprat. Ucap syukur apa Tuhan? Semua makanan yang ada di belakang. Suruh ibu kekasih ini beli dan fungsian persembahkan kepada jemaat Tuhan. Ya lumayan kan. Kalau pulang hari ini, biasanya kita datang mau beli, wis dah cekel duit, wis nonton aja. Tapi sekarang tidak. Ortu ora tuku. Berarti Tuhan itu baik. Teringat. Tapi karena Tuhan yang perintahkan kepada saya harus lakukan. Tuhan, kapan saya harus berbicara ini Tuhan? Kepada ibu kekasih ini. Karena kami tahu dia sibuk dari pagi sampai malam, dia sibuk kerjaan. Kapan saya harus berbicara? Siang saya mau berbicara. Tuhan bilang jangan. Karena supaya ada persiapan. Karena saya lihat dia sibuk. Malam saya telepon, saya mau berbicara. Tuhan bilang, saya melihat situasi, Tuhan tahu. Tidak, jangan bicara. Pagi-pagi saya buka mata, Tuhan bilang, pagi ini engkau telepon. Saya ngomong, teringat. Tetapi ibu kekasih ini jawab apa? Tidak apa-apa Pak Herman, tidak apa-apa. Kita mau pakai pengacara dulu. Pengacara sudah minta apa? Fee pengacara gocap teo untuk kejar orang itu. Belum tentu bisa. Habis sukses fee lagi 20%. Kalau 500 juta 20% berapa? Cepet teo. Ya. Jadi berarti 150 juta tanpa bayar. Semua tanpa bayar. Hanya apa? Berseru kepada Tuhan. Karena doa. Nanti saya jelaskan. Karena doa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kumpulan jemaat-jemaat Tuhan. Ada yang ikut doa, maka itu di dalam kumpulan-kumpulan ini. Itu indah. Ada yang ikut doa. Ada yang tidak ikut doa. Yang ikut doa ikut ambil bagian. Yang tidak ikut doa juga karena ada di sini dapat bagian. Maka itu nanti kalau pulang. Boleh datang ke depan. Berbicara kepada saudara Tiffany yang urus di belakang. Jadi saya tanya, ada apa aja makanan? Makanan dari nasi ini ada. Ada apa lagi? Ada mie. Saudara Ivon, mie. Ada apa lagi? Ada kue. Ada apa lagi? Ada jus. Saya harus berbicara. Bagaimana Bu? Cenpuna. Semua ambil. Ucap syukur kepada Tuhan. Kasih sama Tuhan makan? Tidak. Tuhan tidak bisa makan. Berikan kepada anak-anakku ini.
Kalau kita berikan kepada anak-anak kita, itu kita sudah buat untuk Tuhan. Coba, saya tidak baca lagi, tetapi ini tentang pertobatan Saulus. Kita tahu Saulus pada waktu itu dia punya kedudukan tinggi, dia punya kuasa. Pada waktu itu dia pegang minta surat sakti. Dia mau pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk datang ke Yerusalem mencari orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Mencari orang-orang yang melayani Tuhan. Yang mencari rasul-rasul hamba-hamba Tuhan yang ada. Dia punya kuasa yang begitu besar. Dia bilang saya akan ketemu mereka. Saya tangkap mereka. Saya penjarakan mereka. Tapi kan punya kuasa. Mana ada orang bisa datang ketemu orang ini. Tangkap, masukkan dalam penjara, tangkap, bunuh mereka. Tapi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Di situ waktu dia sudah masuk di Damsyik. Apa yang dikatakan? Tiba-tiba dia ketemu wajah Tuhan. Sinar kemuliaan datang ketemu. Saulus yang begitu kokoh, yang begitu kaya, yang begitu jahat. Ketemu Tuhan. Sinar itu datang. Saulus jatuh. Plak. Saulus tanya kepada Tuhan. Siapa kau? Karena dia berpikir dia ini orang hebat kan. Siapa kau? Tuhan bilang saya Yesus. Saya Yesus dia bilang. Saya salah apa sama kamu Yesus? Kenapa engkau harus izinkan saya seperti begini? Yesus katakan, engkau menganiaya saya. Dengar baik-baik. Engkau menganiaya saya. Saulus berkata, kapan saya pernah menganiaya kamu? Saya tidak pernah ketemu engkau. Kapan saya pernah menganiaya kamu? Tuhan bilang, engkau menganiaya murid-muridku. Kau menganiaya pengikut-pengikutku. Itu sama kau sudah buat untuk saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti pagi hari ini. Engkau sudah berikan kepada hamba-hambaku. Kau sudah buat untuk saya. Kau sudah buat untuk saya. Maka itu kita perlu sekali mengerti ini kebenaran firman. Kau sudah buat untuk saya. Maka saya tahu. Saya ngomong waktu masuk tadi. Ci, Payaman atur. Tinggal berapa saya bayar. Kan begitu saja. Karena apa? Doa. Teringat itu. Maka itu kita kalau sudah ada di dalam posisi level atas. Teringat langsung kita tindak lanjuti. Nah lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat. Di dalam ayat 22 Markus 11. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang saya berbicara bukan kepada orang yang suam-suam kuku. Itu perlu saya tegaskan. Ini yang saya berbicara kepada orang-orang yang malas-malas. Orang yang sedang tidur. Rohaninya sedang mati. Itu doa hanya sebatas plafon. Orang yang masih hidup di dalam dosa. Itu doanya hanya di batas plafon. Tetapi yang saya mau berbicara kepada orang-orang yang sedang semangat berapi-api. Menjaga kehidupannya di dalam kekudusan. Yang saat ini tahu bahwa hidup ini di dalam salib. Percaya Tuhan bilang. Jangan kau bimbang. Engkau harus percaya, jangan kau bimbang. Berapa banyak orang bimbang. Saya berdoa ini bagaimana? Betul apa tidak? Kok saya habis berdoa, kok kenapa sekarang belum terjawab?
Saya berdoa, kenapa kau belum terjawab? Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 kita melihat. Apa yang Yesaya katakan? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa dalam kemenangan. Ada di antara Bapak Ibu saat ini yang sedang bimbang? Betul tidak Tuhan tolong? Saudara Alek mengatakan, kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, masa sekarang Tuhan tidak tolong? Kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, masa sekarang Tuhan tidak tolong? Minggu lalu saya kan sudah ceritakan beberapa pengalaman-pengalaman, pertolongan-pertolongan Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kalau yang lalu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan tidak tolong? Kalau sampai toh tidak tolong, kita coba sama-sama periksa diri. Tetapi kan semua itu Tuhan berikan indah pada waktunya. Pasti. Maka itu ada Mandarin senantiasa saya berbicara dari mimbar. Cungju itian. Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau, waktunya pasti Tuhan kasih. Ini saya bangkitkan kepada Bapak Ibu. Saya teringat dulu. Pada waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya datang sama Tuhan, saya nangis. Saya datang sama Tuhan, saya nangis. Rumah tidak ada. Anak masih kecil. Mau kasih sekolah ke Asia, mau masuk uang pangkal juga tidak bisa. Habis semua. Karena Tuhan sudah izinkan saya habis semua. Baru Tuhan panggil sama saya melayani Tuhan. Melayani Tuhan mau kasih makan apa? Mohon maaf. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kirim datang dulu itu anak-anak tidak tahu dari mana-mana itu. Ada anak buah kapal saya yang datang. Loh, ini anak buah kapal saya. Ada orang yang modelnya. Ya. Saya bilang Tuhan ini hidup bagaimana? Uang persembahan kalau ditarik 90.000. Gereja direnovasi semua, setiap minggu harus keluarkan 2-3 juta. Berarti 90.000 suruh bayar setiap Sabtu 2-3 juta. Uang dari mana? Saya bilang Tuhan yang benar saja. Saya datang ambil puasa. Saya datang ambil puasa di Ungaran. Bukan bilang hanya Ungaran tempat puasa. Tetapi disitulah saya mendapatkan ketenangan. Saya ambil puasa. Pada waktu puasa 3 hari 3 malam. Saya dulu kalau sekarang saya pergi sana puasa hanya 1 hari. Ya. Malam saya buka puasa sampai besok jam 6 lagi. Kalau dulu full 3 hari 3 malam. Itu karena punya pergumulan yang luar biasa. Saya masuk, saya berdoa tengah malam. Ada ayat ini keluar. Itu rema. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa dalam kemenangan. Lanjut ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau. Karena saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan. Pasti ada banyak yang tidak senang. Ya, karena mungkin seperti saya begini, berapi-api keras, menyampaikan dengan to the point. Tegur ya tegur, karena semua untuk demi kebaikan. Semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau dan mendapatkan malu. Tuhan ngomong, orang yang bangkit amarahmu kepada engkau akan menjadi malu. Dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Bapak Ibu bertanya, Pak tergenapi ini? Tergenapi.
yang membantah-bantah segala semua, mereka menjadi malu. Mohon maaf, usahanya itu semua udah turun semua. Mereka sekarang jadi malu. Mereka datang sama saya minta tolong. Kalau sudah datang dulu mereka ada di atas, sekarang mereka ada di bawah. Kan malu kan. Mereka sekarang lagi dikejar-kejar orang. Orang kalau dikejar-kejar kan malu. Mereka sekarang dalam keadaan susah betul-betul. Itu orang yang ada di atas diturunkan sama Tuhan. Ayat 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Tetapi tidak akan menemui mereka. Selama saya melayani dalam keadaan susah, suka duka, harapan tidak ada. Ada berapa banyak orang yang datang sama saya. Mereka lawan, mereka toding, mereka apa segala semua. Tak cari sekarang orang ini. Bukan cari untuk saya lawan mereka, tidak ada lagi sudah mereka. Mereka sudah hancur berantakan. Ada yang sudah meninggal, ada yang lain-lain. Sudah nol, one le. Terjadi itu firman Tuhan. Tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau dan akan seperti tidak ada, hampa. Dia berperang, lawan, hampa. Sekarang saya sedang berperang dengan satu orang kaya. Uangnya puluhan miliar di bank. Saya hanya lihat sama dia. Dia sembunyi. Kemarin dia ketemu sama saya. Doakan terus itu Bapak SBD. Dia ketemu sama saya, dia lari. Andre bilang, Papa, itu lihat dia ketemu Papa dia lari. Kasihan Pak. Loh Papa kan tidak buat apa-apa. Papa kan hanya ngomong. Orang punya bagian, jangan kamu susahkan, jangan kamu tilep. Kan kebanyakan orang-orang kaya itu kan rasanya ya oh. Mau perintahkan dipikir bawahan. Hanya perintah segera. Saya bilang kamu jawab juga segera kau harus kembalikan. Berapa saat yang lalu saya ngomong, Pak, Bapak punya anak itu udah genah, saya bilang. Orang bawahan, orang karyawan dia perintahkan segera. Ya, orang sudah lakukan, ayo mana bagiannya, segera juga saya bilang. Dia tunduk. Wah ini saya bilang Tuhan kemarin waktu saya lihat, ini berarti lawannya saya ini Tuhan. Tapi dia lari, aku takut dia bilang, aku takut. Saya bilang kalau mau supaya jangan takut, wes selesai no. Saya tidak buat apa-apa, masa orang umur 83 tak pukuli dia, apalagi saya seorang hamba Tuhan. Saya hanya bawa dalam Tuhan. Jam 1 malam saya duduk, Tuhan, saya dukung Tuhan. Tidur Tuhan, ketuk-ketuk sedikit Tuhan. Kan bisa kita minta. Ketuk-ketuk Tuhan sedikit hatinya. Tuhan anaknya, mantunya yang daplek juga. Ketuk-ketuk sedikit Tuhan. Ketuk-ketuk sedikit. Gampang Tuhan hanya bisik ketuk-ketuk saja. Saya percaya ibu kekasih ini. Kalau bukan Tuhan ketuk hatinya. Dia bilang, enggak Pak Herman. Sencai henan jauh cian. Ngerti? Sekarang ini susah cari uang. Kau suruh kasih keluar saya uang 700.000. Susah loh. Sepeda motor itu untung berapa. Tapi Tuhan ketuk hati dia. Karena Tuhan mau berbuat lagi yang lain. Tuhan udah taruh, Tuhan mau berbuat. Tapi kita melihat, saya bilang Tuhan ketuk hatinya. Ketuk hatinya. Maka itu Bapak Ibu di dalam ayat 11-10. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang. Ini berbicara tentang iman. Tapi kita melihat, Tuhan minta sama saya. Jangan kau takut, jangan kau bimbang. Karena pada waktu itu saya ke Ungaran. Waktu saya mau berangkat. Dari rumah uang tidak ada. Saya hanya bawa kepada Bapak Toga Sirait. Saya hanya bawa kepada Bapak Siburian pada waktu itu. Uang tidak ada. Tapi kan saya tidak mungkin omong sama orang tua mereka.
Saya hanya diam aja, saya langkah dengan iman. Istri saya tanya sama saya, loh kamu berangkatin uang tidak ada, minyak ada? Tidak ada. Jadi bagaimana? Ya jalan saja. Baru keluar. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang. Kamu di mana? Saya bilang saya sekarang mau ke Ungaran. Loh untuk apa? Berdoa, puasa. Yuk mampir-mampir ke tempat saya. Mampir ke tempat dia. Dia tanya sama saya sampai. Oh kamu mau berangkat? Iya. Saya titip berkat ya. Dikasih berkat pas-pasan. 500.000. Dikasih bacang. 500.000 itu isi minyak. Zaman dulu belum tol. Isi minyak ikut bawah. Itu PP saya ingat itu 600.000 satu kali berangkat. Belum pulang lagi makan soto B29. Itu satu kali makan mau hampir 900.000. Herman kok diomongi. Ya, orang kalau lihat beli ikan, biasanya beli 2-3 potong. Herman kalau beli satu kali 2-3 juta. Bingung. Ada uang? Ada, beli aja. Jangan bimbang. Tapi pada waktu saya doa Tuhan kasih ini. Jangan bimbang. Iya bimbang betul Tuhan. Tapi waktu saya mau pulang, ingat ya, kita biasa mau pulang, kita masuk di ruang penyembahannya, ingat ya. Di situ ada orang datang. Dia datang, Pak, dari mana Pak? Saya dari Surabaya. Oh ya, Bapak, saya dari Semarang Pak. Saya sekarang datang ke sini Pak. Rumah saya ini mau disita bank Pak. Saya berdoa sama Tuhan, terus ambil puasa. Sekarang bank sudah loloskan semua tidak jadi sita. Dan rumah saya datang, saya sudah tebus semua rumah saya. Jadi sekarang saya ini datang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Langsung selesai diambil itu dompet dari saku. Dia bilang ini untuk Bapak Tuhan suruh kasih. Tak cerita sama saya. Terima kasih Pak. Saya datang tidak bawa uang. Pulang juga saya datang mau isi minyak, nangis dia. Tuhan pakai orang untuk datang memberkati. Maka itu Tuhan katakan, jangan kamu bimbang, ayat 11. Kita tidak boleh bimbang. Kalau sekarang kita punya pergumulan, kita punya masalah. Kalau saya berbicara kita ada di dalam jalannya Tuhan. Betul saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu ini anak Tuhan, saya percaya. Dan semua Bapak Ibu yang ada di sini saya yang membaptiskan Bapak Ibu. Saya yang menginjilkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mundur, saya tidak masukkan Bapak di dalam ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada terus di dalam Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus ikut jejak-jejak Tuhan. Hidup itu berubah. Sifat-sifat karakter itu berubah. Saya percaya. Tadi saya omong sama Bapak Toga Sirait. Saya berbicara kepada Ibu Since. Kan orang tua ini. Ya sebenarnya Ibu Cu juga orang tua. Tapi saya berbicara sama Pak Toga Sirait. Opung suka makan nasi atau suka makan mie? Pak saya udah makan nasi Pak. Saya sekarang makan ubi Pak. Dan lain-lain. Oh ya baik sudah itu Opung tahu. Tapi hari ini Opung, Ibu kekasih kita ini ada persembahkan makanan yang ada di belakang itu. Ya supaya dibeli ucap syukur sama Tuhan. Ibu siapa? Ibu Meliana. Wah itu mujizat Pak. Dia bilang. Dia kan yang paling setia ikut som. Itu mujizat Pak. Sudah pasang badan, sudah ini segala semua, tapi ini itu mujizat Pak, itu mujizat teriak terus, westa cukup sudah mujizat dia. Saya mau tanya, Pumpung nanti ketinggalan Opung, yuk kenapa? Opung mau apa? Karena mereka ini orang pendoa-pendoa. Opung mau apa? Mie? Nah ini kan, ya mie bolehlah Pak, sekali-sekali Pak. Kalau nasi mohon maaf gula saya tinggi. Mie tidak apa-apa. Sekali-sekali tidak apa-apa. Opung mau jus. Ya jus tidak apa-apa Pak. Sekali-sekali. Yang penting jangan omong anak saya. Ya. Opung mau kue. Ya tidak apa-apa. Kue satu-satu begitu yang manis-manis tidak apa-apa. Saya tanya Ibu Since. Bu Since mau apa?
Karena dia katakan, Pak, aku itu opo tak makan Pak. Yang penting gigiku bisa gigit, selesai. Ya sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berdoa, kita punya iman, percaya. Jangan bimbang. Yang saya berbicara kepada anak-anakku yang setia. Anak-anakku yang sungguh-sungguh. Anak-anakku yang sungguh-sungguh kepala di bawah kaki di atas. Tamsutnya sama Tuhan. Itu yang saya berbicara. Kalau orang yang suam-suam Tuhan. Kan dia bilang, aku muntahkan engkau. Ya kan. Keras ini khotbah saya. Tetapi kan saya membawa ini Bapak Ibu. Ayo, ini firman. Saya sudah khotbah, rencana saya khotbah yang lain. Tentang pertobatan Saulus. Tapi Tuhan bilang ini. Saya coba mengalir. Hanya 5 menit Tuhan kasih saya pegang ini. Tapi coba saya minta Roh Kudus kau berbicara. Dan kita melihat dia katakan di sini bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus berbicara melalui Markus. Karena itu aku itu huruf besar itu Tuhan. Berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Bapak Ibu sekarang sedang berdoa tentang apa? Sedang minta tentang apa? Tapi yang saya berbicara, marilah kita seperti Elia. Dia itu orang benar. Dia berdoa, hujan jangan turun. 3 tahun 6 bulan Tuhan kasih. Kita juga berdoa sama Tuhan. Kita sedang minta apa sekarang? Kita sedang minta apa? Saya percaya. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Itu berbicara tentang iman. Kita sedang berdoa apa? Tuhan, saya berdoa Tuhan supaya Tuhan kau kasih sama saya mobil Alphard. Apalagi catat, malaikat. Tuhan kau kasih sama saya Tuhan agar supaya mobil Alphard itu nanti untuk saya pakai untuk antar jemaat. Catat. Tuhan saya minta lagi villa Tuhan yang besar Tuhan. Agar supaya nanti kalau saya dapat itu villa Tuhan, saya bisa panggil jemaat pergi ibadah retreat di sana. Bagus. Ivon ada ngomong, Pak, kalau mau retreat ada villa Pak. Ada tempat bukit doa, bagus Pak di Nongko Jajar. Ya baik saya bilang. Ada orang yang sudah betul-betul mempersembahkan untuk Tuhan. Tuhan minta uang Tuhan, saya minta rumah yang besar di Manyar Tuhan, di Geraha Family di mana minta, bagus minta saja, kan tidak ada salah. Minta apa saja kan tidak ada salah. Dengan iman kau dapat. Tapi Bapak Ibu, belajar dari Salomo. Salomo kan dia minta. Tuhan bilang kau minta apa? Dia minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta hikmat. Saya hanya minta hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat daripada Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan kan lain hidupnya. Sudah punya pertobatan. Tuhan saya minta Tuhan. Supaya hikmat kau kasih. Dia waktu minta hikmat Tuhan lihat sama dia. Wah luar biasa ya. Dia tidak minta kaya. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Beberapa saat yang lalu Tuhan gerakkan hati saya. Kau panggil orang itu. Ajak berbicara dengan dia. Ini ada persembahan yang kau dapat.
kau kasihkan dia. Benar. Ini ada persembahan yang kau dapat, kasihkan dia. Minggu lalu saya tunjukkan kepada Bapak Ibu persembahan kan. Sekarang saya panggil jemaat turun. Ayo, saya minta saudara Eksan naik di atas. Ini Tuhan yang suruh. Ayo, Pak Eksan. Ini saya usahakan supaya kalian ini betul-betul punya iman. Tetapi ikut Tuhan bukan untuk cari uang. Hidup yang benar saja. Pada waktu itu, ini ada yang kirim sama saya. Berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 14. Berapa? Sekarang tanggal berapa? 17. Yang lalu saya panggil Cifung tanggal berapa bicara? Sebentar, jangan pergi dulu. Ya, minggu lalu kan? Berarti ini tanggal 14 Tuhan kirim sama saya uang 5 juta. Habis itu Tuhan kirim lagi. Tanggal berapa ini? 15. Berapa yang Tuhan kirim? Ini. Jadi jumlahnya berapa? 8 juta. Pak, kok enak Bapak dapat uang? Karena Tuhan yang suruh. Pada waktu saya dapat itu, Tuhan bilang sama saya, kau panggil orang ini, kasihkan dia. Saya panggil. Saya panggil. Saya hanya panggil, saya berbicara. Saya bilang saya baru dapat berkat ini. Saya disuruh Tuhan kasih kamu. Saya disuruh Tuhan kasih kamu. Apa yang dia jawab sama saya? Kira-kira kalau si umpama omong kosong. San, sini San. Praktek ini jalan San. Ayo San, ayo cepatan. Lari. Ya. Tanggal 14 dan tanggal 15 kan? Waktu itu ya. Berarti sekarang kan tanggal 17, berarti 2 hari yang lalu. San, aku baru terima iki San. Ya, yang keras loh San. Aku baru terima ini San. Saya disuruh Tuhan mau kasih kamu. Kamu jawab apa? Ya puji Tuhan. Ya kan? Ya puji Tuhan. Mana rekening kamu? Mana nomor rekening kamu? Loh, bimbang. Ya sudah, kalau bimbang ya sudah. Ya, silakan duduk. Bimbang. Hahaha. Sebenarnya dia harus tantang sama saya. Tapi waktu itu saya panggil orang. Saya katakan kepada dia, saya disuruh Tuhan kasihkan kamu. Apa yang dijawab sama saya? Jangan, dibilang. Doakan saya saja. Saya butuh doa, bukan butuh uang. Dia hanya ngomong kayak gitu aja. Dan pada waktu itu saya disuruh Tuhan, saya punya iman, saya jalankan. Tapi apa yang dia jawab? Tidak usah, jangan. Doakan saja saya. Dia butuh doa. Dia tidak butuh ikannya, dia minta butuh kailnya. Doakan saja. Saya termenung. Kok gini ya? Biasanya kalau mau dikasih langsung. Jangan sampai bertempat, jangan sampai tunda-tunda, cepat pumpung belum berubah pikiran. Sebab manusia kalau sekarang sudah janji sebentar. Jangan kasih. Tapi dia bilang apa? Tidak. Doakan saya saja. Saya duduk, saya pikir. Oh ini seperti Salomo. Tuhan bilang, Salomo kau mau minta kaya apa? Mau minta apa, aku kasih kau. Tidak, aku hanya minta hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Karena dia tahu. Kalau kaya dapat
Belum betul-betul bagus, fondasinya kuat, naik di atas kan jadi mendengkreng katanya. Jadi sombong. Istri satu tidak cukup sampai 700. 700 istri tidak cukup tambah selir 300. Karena tidak takut sama Tuhan. Tetapi yang dia minta apa? Hikmat. Saya berpikir, aneh ya. Ya sudah. Saya pikir, saya diam saja. Tapi tiba-tiba selesai itu, ada seseorang telepon kepada saya. Dia menceritakan segala semua. Tapi Tuhan bilang apa kepada saya? Ya, suruh orang ini sekarang kirim. Suruh orang ini sekarang kirim. Dan memang orang ini yang mau dipakai. Saya bilang, kamu sekarang kirim uang sekian ke orang ini. Dia hanya jawab, baik Pak. 1 detik itu bukti transfer sudah ada. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Dan saya percaya bukan hanya kasih itu saja. Tuhan kasih berlipat-lipat ganda yang lain-lain. Maka itu mari kita datang kepada Tuhan. Tujuan motivasi bukan harta dunia. Bapak Ibu sebentar silakan. Ada mie, ada nasi, itu kan Tuhan yang kasih. Ada minuman, ada kue, ambil. Pergi sana belakang ambil. Tapi kan habis itu Bapak Ibu dapat minuman. Mohon maaf. Habis. Tapi kalau kita dapat Tuhan tidak habis. Tidak habis. Maka itu Bapak Ibu. Tuhan bilang, engkau minta, karena itu aku berkata kepadamu, pada apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya. Saya hanya minta sama Tuhan. Tuhan jemaat. Tuhan kau tolong. Rubah mereka. Berikan saya kuasa agar supaya waktu saya sampaikan mereka tercengang, mereka berubah. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua orang-orang yang sudah dirubah Tuhan. Tetapi tidak semua. Kan murid Tuhan Yesus saja 12 ada Yudas kok. Tapi Tuhan minta kalau bisa 12. Bangsa Israel 2.1998 terbuang. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Tapi saya minta Tuhan. Kan enak kalau kita orang tua. Enak Bapak di surga kalau lihat anak-anak kita ini. Betul-betul bertobat ada di dalam jalannya Tuhan. Tinggal saya tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan cut kirim. Cut kirim. Cut kirim. Itu anakku cut kirim. Cut kirim. Jangan sampai Tuhan lihat. Kita tidak bertobat. Kita minta Tuhan bilang gini. Jauh kau. Hai jauh kau. Ngerti apa arti jauh kau? Tak kau bisik kepada Ibu Meliana. Apa itu jauh kau? Saya lupa. Tiba-tiba muncul Ibu Meliana. Apa arti jauh kau itu ya? Cilaka. Muncul loh. Saya ini bukan orang pintar. Jauh kau. Cilaka. Seorang ini. Neta kasih. Tambah luan lain. Luan lain tambah macam-macam. Jauh kau. Neta kasih luan lain. Luan lain itu macam-macam. Neta kasih bukan jadi baik. Jadi angkat kepala lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih. Kita percaya. Percaya bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Saya berdoa setiap hari. Saya berdoa setiap malam saya berdoa. Tentu juga saya punya pergumulan. Saya punya anak. Saya terus berdoa. Tuhan, saya percaya setiap pagi habis doa. Tuhan, saya punya anak, engkau sudah siapkan yang terbaik. Ini Kesia kadang saya pegang dia punya belakang. Dua-dua Andre dengan Kesia saya pegang. Saya melihat ya betul ya Tuhan itu hebat ya. Kakak beradik ini
Saya pegang sama. Lubang-lubangnya, di belakang tulang-tulangnya. Kok sama Tuhan? Tuhan, kau berkati mereka. Kau berkati mereka. Engkau melihat mereka, kau berkati. Tolong Tuhan, kepingin Tuhan pasangan hidup. Supaya mereka ada pasangan hidup yang teristimewa yang kau siapkan. Tuhan, kasih yang takut akan Tuhan. Tuhan, tolong. Saya hanya berdoa, mau apa lagi? Tapi saya imani. Pasti Tuhan jawab. Dan beberapa saat yang lalu, yang saya pernah saksikan, di kolam itu ada seorang pengusaha punya pabrik triplek, pabrik kimia. Dia bukan anak Tuhan mungkin, tapi dia omong Tuhan Yesus. Saya ngomong pada waktu itu tentang Alfred, dia marah, Alfred suruh menikah. Ya, harus dalam tahun ini. Tapi di situ juga saya namanya Alfred sudah selesai, saya punya anak juga kan, saya harus Tuhan tolong. Saya bilang, kau tolong lihat anak saya. Dia hanya ngomong apa? Kau berdoa. Liwat jam 12 ke atas, ya kan dia bilang berdoa. Jam 12 ke atas kau berdoa, minta sama Tuhan. Ya, sebelum berdoa kau minta ampun, ada salah apa. Kadang kita manusia ini kan banyak dosa. Jangan berpikir hamba Tuhan juga kudus, tidak. Banyak juga kadang kudis. Minta ampun. Saya bawa dalam doa, tapi saya percaya. Setutupnya pikiran Andre, setutupnya hati Andre. Saya berdoa, pasti Tuhan yang punya kuasa. Sekeras apapun itu tetesan, tetes di batu itu, tes, batu itu lubang. Saya hanya berdoa aja. Gak mau tanya-tanya lagi. Ditanya, ya apa anakmu? Eman loh. Seperti dia ini harus menikah. Ini gini segala semua. Ada yang sudah datang sodor langsung. Terang-terangan. Ini anak saya. Kasih foto. Punya pabrik, punya. Itu yang saya takut, saya lari. Pakai bahasa Inggris terus lagi. Ditujukan semua. Saya tidak lihat Silo dengan harta. Tapi saya minta Tuhan takut. Tapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus saya klaim ini. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta. Saya minta jemaat-jemaat Tuhan supaya jadikan mereka benar. Saya minta Tuhan kau kirim jemaat yang sungguh-sungguh. Bukan jemaat yang begitu saja. Itu bikin pusing kepala. Yang sungguh-sungguh yang mau dididik, dinasihati dan jadi orang benar. Saya minta. Saya berdoa, saya minta semua yang benar. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Itu iman. Saya percaya, saya telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita bukan tidak punya pergumulan, kita punya pergumulan banyak. Rumah tangga sih oke, baik. Saya bersyukur istri saya. Tadi saya ini keluar, saya tidak pakai ini. Karena barusan saya ada keluar kota, ini saya simpan di mobil X-Trail. Saya taruh di mobil X-Trail, saya tidak kasih turun. Tapi pada waktu saya turun, istri saya mulai dari tadi malam dicari. Nah, coba dengar baik-baik. Dicari. Pagi-pagi dia bangun. Di mana ini barang kamu ini? Saya tidak tahu di mana. Wah, saya sudah. Saya turun ke sini. Dia cari sendiri. Dia suruh cari. Agus cari. Disuruh cari. Habis cari dapat. Dapat dia tidur. Kamu pakai? Tidak. Dia ambil dicuci. Masuk di kamar mandi. Dicuci bersih. Supaya suaminya pakai. Ya, saya bilang tidak usah lah. Tidak apa-apa sekarang COVID sudah tidak ada. Dia bilang kau sudah pakai ya pakai. Dicari. Kan senang toh. Itu luar biasa loh. Saya berharap istri-istri yang ada ini. Jangan kita abaikan kita punya
suami. Sudah capek-capek, tidak kita urus. Saya mau pakai sepatu, saya tanya, loh kaos kaki saya di mana? Dia datang tunjuk, ada sudah di rak. Kaos kaki ini sudah ditaruh semua situ. Oh iya. Jadi semua tinggal pakai. Baju sudah disiapkan. Jas sudah disiapkan. Dasi sudah disiapkan. Pada waktu saya berdiri situ, dia lihat agak miring, dia tarik kasih lurus. Ini kan kita didik, kita punya ada contoh, ada teladan. Yang kita lihat kita punya suami macam begitu, kita jadikan sama dia seperti kacung. Hoki dari mana datang? Tapi saya bersyukur. Kami punya pergumulan. Kalau keluarga kami fine, kami enak. Kami senantiasa memberikan nasihat anak-anak. Tapi kan kadang punya pergumulan juga, ekonomi. Kami ini kan tidak bekerja. Tidak bekerja. Tapi Tuhan itu bisa buat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu. Tanggungan kami itu sakepok. Kadang itu pikirin bingung. Karena apapun kita harus tanggung. Apapun kita yang harus tanggung. Kalau kita tidak back, siapa lagi bisa? Renov gereja dan lain-lain segala semua. Harus. Bukan bilang tidak. Saya kepok. Kalau saya sudah lihat ini perincian, saya goyang kepala. Saya sudah tidak mau tahu. Saya hanya lihat bahwa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau selesaikan. Dalam nama Yesus, Engkau selesaikan. Kalau dikatakan bukan 06, bukan 07, 08, atau 09. Woi Tuhan, banyak sekali ya. Tapi sudah, saya jalankan saja. Saya percaya, saya sungguh-sungguh istri anak-anak bergandengan tangan. Barusan ini, 3-4 hari yang lalu Tuhan kasih lihat. Hilang semua kan, tidak ada lagi kan semua. 01 hilang. 01 hilang, 01 hilang, 01 hilang. Hilangkan semua, tinggal saya ipet. Benar Bapak Ibu. Sungguh Bapak Ibu. Tinggal saya ipet. Saya yakin ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya iman. Bukan bilang ayo aku iman, pas pada waktunya, pas pada waktunya. Tapi hidupnya ada karuan-karuan. Di rumah kayak kapal pecah aja. Suami dengan istri mau banting-bantingan. Kalau banting di atas ranjang untuk mengeluarkan anak ya tidak apa-apa, mohon maaf. Tapi geger terus. Di gereja dinasihati, diomong tidak mau. Terus kayak gitu. Apa yang kita mau harapkan? Jelas. Saya tidak siapkan loh ini. Ini Roh Kudus saja yang berbicara. Lanjut. Ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kuncinya. Kita mau berdoa, ini bereskan dulu. Suami masih benci sama suami istri. Istri masih benci dengan suami. Anak masih benci sama orang tua. Anak masih sesamanya masih benci kiri kanan hidup dalam dosa. Tidak bisa mengampuni. Tuhan mengajarkan kita itu mengampuni. Seperti yang mana Tuhan katakan, kita mau naik di atas mimbar ini. Sebelum kita naik, kita periksa diri dulu. Ada sesuatu yang tidak benar, bereskan dulu. Baru naik. Tidak gampang loh. Kita harus satu sama lain saling mengampuni. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat ke-16. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan,
Mungkin dengan suami istri kita mengaku dulu dosa. Mas, aku minta maaf mas. Waktu mas pergi, ya saya sempat kepingin, dalam hati saja kepingin. Ya, karena mas pergi agak lama, saya mau lirik cowok iki mas. Kepingin mas, saya sudah mulai duduk-duduk dekat mas. Itu dosa. Kan ada kan? Suaminya pergi, karena istri tunggu terlalu lama, mulai ada cowok-cowok yang mendekati, mulai mendekati. Iya, daripada suamiku udah tahu. Udah tahu kan, aku di sini. Itu istri yang tidak benar. Ada juga bilang saya sudah pergi, jauh daripada istri saya, ada yang datang sama saya mengajak, ya saya ini. Kan itu dosa. Mengaku. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, waktu saya mau ditabiskan, saya dulu sebelum ditabiskan, manusia lama saya kan ada. Sebelum jadi hamba Tuhan, sebelum saya bertobat, kan manusia lama saya kan ada. Pacaran sini, pacaran sini, pacaran sini, pacaran sini. Yang namanya lumrah lah laki-laki orang dunia. Pacaran kan biasa, apalagi sekarang ganteng. Betul kan? Tapi sebelum ditabiskan, tak telepon itu orang-orang semua yang pernah saya sakiti. Karena saya mau ditabiskan jadi hambanya. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Jakarta yang akan tumpang tangan sama saya. Jadi seorang penilik jemaat. Saya angkat telepon. Ada yang terima, oh ya selamat ya. Ada yang ngomong, kok jadi pendeta tau. Waduh, yang dulu kan kita manusia lama kan ngerti. Saya minta maaf juga kepada dulu. Istri saya mulai dengar, tapi untung ini istri saya ini luar biasa. Ya, istri saya yang pertama dulu, lupa Bapak pernah kayak gitu. Yang namanya kita tidak mengerti. Tidak tahu apa-apa, tidak mengerti kebenaran. Kawin pisah. Saya telepon, saya minta maaf sama dia. Saya minta maaf ya, saya minta maaf ya. Ini loh, niru istri saya. Tidak pernah dia ngamuk. Meskipun saya berbicara, tidak pernah dia ngamuk. Dia diam. Itu loh, makanya saya bilang sama Kesia, kok ikut loh mama. Tidak pernah dia ngamuk. Papa pergi ke Amerika 1 bulan. Tidak pernah dia telepon. Apa dia tidak cinta? Cinta. Tapi dia tidak mau mengganggu. Tidak pernah dia telepon. Kalau saya telepon baru diomong. Kalau tidak, tidak. Saya pergi ke luar pulau, tidak pernah. Tapi sebelum saya berangkat, semua persiapan-persiapan sudah ada. Semua sudah terlengkapi. Bukan macam orang. Baru pergi 1 hari, udah bingung, tidak keluar. Ojo sampai gini, ojo sampai gini. Ada masalah, nangis terus. Waduh, jalan. Itu perlu pertobatan. Jangan. Belajarlah daripada Tuhan Yesus. Istri-istri, anak-anak muda yang ada. Benar, bukan saya mau memujikan Ibu Gembala. Haleluya. Belajar daripada Ibu Gembala. Apapun saya punya masalah apa, cuma dibilang kuat. Hanya dibilang kuat. Bukan nangis. Minta berita, minta berita, minta berita, minta berita. Nangis, nangis. Tidak benar. Maka itu. Selesaikan dulu. Satu sama lain. Yang terakhir kita lihat. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini ayat yang terakhir. Ayo jemaat kita baca. Yuk kita baca ya. 1, sudah di belakang keluar ya. 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti kita berdoa kosong melompong. Tuhan tidak dengar, sebatas plafon. Kalau kita mau supaya doa-doa kita dijawab sama Tuhan, bereskan dulu. Itu kuncinya. Saya percaya. Tadi saya katakan, saya terlalu yakin. Doa-doa orang benar pasti didengar. Apapun, sekeras apapun, dia akan jatuh, berjatuhan. Lihat jemaat Tuhan yang berdoa. Tuhan tolong. Adrian itu Tuhan tolong. Adrian sudah ngomong, Mami, aku udah punya uang, Mi. Aku udah ada kerja. Mami terserah pakai hukum terserah. Aku pasang badan. Ngerti pasang badan? Ini, bawa suruhan saya di sel. Mau buat apa? Hilang semua itu uang. Bisa beli nasi kuning berapa banyak. Bisa beli mie berapa banyak. Satrak. Tapi kita melihat. Kita doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Doa sama Tuhan. Tidak mungkin. Pinjol lagi serang terus kita berdoa. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai atas langsung. Saya bilang Ibu Andreas tadi. Sore kamu datang enggak? Karena kan dengar di waktu dia khotbah. Aku berdoa kepada Bapa di surga dengan menangis. Supaya rumahku jangan diambil. Kalau Bapak tidak izinkan rumah diambil, saya pindah ke Gresik. Gimana saya bisa datang ke gereja? Apalagi 2 kali. Tuhan bilang, Tadi saya ngomong. Apa yang dia katakan? Iya Pak, hari ini Mama. Sambungan Mama mertua, sambungan datang Pak. Kenapa? Kamu urus dia makan. Ayo datang kembali lagi. Kita bergandengan tangan. Ya. Kadang kita manusia bisa omdo. Bukan saya bilang Ibu Andreas omdo, tidak. Kita percaya, yakin, iman. Tanpa perbuatan pada hakikat mati. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi Tuhan berikan. Kita percaya Tuhan berikan. Tidak mungkin. Diwongnya atos. Tidak bisa diomongi. Bisa. Ini. 20 sekian tahun saya melayani. 20 sekian tahun saya melayani. Sekeras apapun. Kita hanya datang sama Tuhan. Dengan tujuan yang benar. Tuhan datang sama dia. Maka itu Bapak Ibu, kalau nganggur-nganggur daripada main WA ngomong-ngomong yang danda, nonton itu banyak murtadin-murtadin. Mereka itu bertobat. Waduh, saya sekarang senang nonton. Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan datang kepada mereka, mereka bertobat. Saya ada kirimkan kepada Bapak Ibu, ada beberapa murtadin. Dengar. Haleluya. Ya, selesai. Saya meminta pemusik, singer. Waktu sudah selesai, mau diperpanjang apa lagi? Haleluya. Ayo, sore saya ajak kepada Bapak Ibu, ayo. Mau